Saya tidak tahu apa-apa tuh, saya pikir ya sudah itu urusan mereka. Karena saya kan pada saat itu merasa berdiri, saya mendaftar di PT Muhibah. Visanya gitu kan, dan nama kami keluar. Nah tiba-tiba datanglah pihak dari Ibnu Mas'ud ini, diutus ketemu sama manajer kami di Uhud. Dan tiba-tiba datang mengatakan, ini kami mau kembalikan uang. Jadi ada sekitar 37 yang tetap ikut furoda, sisanya kemudian beralih ke kuota haji khusus. Ya, kurang lebih 114 orang. Apa yang kemudian itu menggiurkan kemudian dari furoda pindah ke kuota haji khusus itu, Ustaz? Ya tadi, karena maktab VIP itu. Kedekatannya itu. Kedekatan dari Jamarat. Karena kan haji itu puncaknya sebenarnya 6 hari itu. Tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ini puncaknya. Kalau selain daripada ini, hotel dekat Masjid Haram, Masjid Nabawi itu gampang bisa diatur. Maksud saya, semua orang bisa milih sesuainya. Tapi kalau maktab ini memang nggak bisa, dia terblok-blok kan. Ya, kota di sini, furoda di sini gitu ya. Yang Asia Tenggara di sini, yang Afrika di sini, yang Eropa di sana. Jadi memang dibagi. Dan ini puncak ibadah haji sebenarnya di sini. Makanya dengan mendapatkan maktab VIP, seperti kami waktu ditawarkan, Ustadz mau sama Ibnu Mas'ud ini, Ustadz mau maktab VIP yang mana? Dia zonanya biru tuh. Yeah. Di petanya tuh zonanya biru. Ini ada 111, 112, 113, 115. Harganya beda-beda. 111 itu beda, 112 beda, 113 beda, beda-beda semua harganya. Kami bilang, saya sih tadinya maunya 112, karena itu setiap maktab ini supaya punya gambaran, diurus oleh perusahaan-perusahaan swasta di Saudi. Jadi 111 itu yang pegang perusahaan A, 112 itu perusahaan B. Nah mereka ini bersaing servis. Misalnya mereka tambah snack-snacknya berbeda, mereka tambah karpet, mereka tambah pendingin, mereka tambah kenopi gitu-gitulah. Sehingga maktab pindah 100, yang paling kesulitan 112. Kami tuh minta, oke 112 aja. Waktu itu tahun 2024, 112 menurut informasi dari mereka ini, itu sudah diblok oleh Malaysia semuanya. Indonesia nggak bisa masuk. Yang bisa yang mana? 111. 111 sebenarnya lebih dekat dengan Jamarat. Tapi dia lebih sedikit servisnya dibandingkan 112. Bilang nggak masalah 111. Kami bayarlah untuk maktab 111. Gitu. Nah setelah selesai bayar maktab 111, mungkin selesai semua pengurusan. Nama kami pun sudah keluar dari Kementerian Agama, nama visa, nama jemaah haji dengan PT Muhibah. Kami juga sudah bayar maktab yang 111 tadi. Kurang lebih 2 minggu sebelum kami berangkat, tiba-tiba kami diinformasikan akan pindah ke maktab 115. Tapi saya menganggap ini sepihak gitu ya. Karena kami tiba-tiba dihubungin kalau harus pindah. Alasannya apa? Maaf, Afan. Akadnya tadi di 111 sebelumnya? Ya, 111. Kami sudah bayar di 111. Dan kami punya buktinya, bukti pembayaran untuk maktab 111 di zona 1. Berapa itu, Ustaz? Apa itu? Untuk pembayarannya. Waduh, kalau angka saya nggak ingat ya. Angka-angka semua sudah diurus sama akunting gitu ya. Saya bagian teknis lapangan, membimbing jamaah, mengatur manasiknya gitu kan. Saya menjaga keamanan ibadahnya dan kenyamanan tempat fasilitasnya. Tapi kalau udah angka-angka ini saya khawatir sebut nanti salah. Ya. Berarti 2 pekan sebelumnya udah diinformasikan pindah gitu ya, Ustaz? Pindah. Dan saya bilang, saya nggak mau pindah karena saya udah bayar 111, jemaah juga sudah tahu semua 111. Tapi ini nggak bisa, nggak ada pilihan, harus pindah pada saat itu. Nah karena kekhawatiran saya jangan sampai kalau saya nggak pindah ke 115 malah loss semuanya, kami jadi nggak dapat maktab VIP, ini jadi masalah juga. Ya. Dan mereka bilang ada kompensasi 1.000 rial per jamaah. Saya bilang saya nggak butuh kompensasinya, saya butuh apa yang saya sudah janjikan sama jemaah, komitmen kami itu nomor 1. Tapi karena mereka nggak bisa, tidak ada opsi, pokoknya harus pindah. Maka saya bilang sama jemaah, kami kumpul semua, kami bahasakan, Pak, Ibu terjadi seperti ini. Alhamdulillah karena mereka membahas, kurang lebih lah yang disepakati itu ya udah yang penting sama Ustadz, nggak apa-apa deh, kita pindah, nanti ada kompensasi 1.000 rial. Dan sebenarnya ini kami kembalikan kepada jemaah, kami sudah berikan, Uhud Tour sudah memberikan kepada jemaah. Tapi kami sendiri, ya pada saat mau menagih itu di pihak Ampuri pada saat itu ya, asosiasi yang ada Ibnu Mas'ud ini, itu mereka bilang ada hitung-hitungan yang belum klop antara Uhud sama pihak asosiasi. Jadi akhirnya ada yang kurang.
Ada penambahan biaya lagi. Ya pokoknya ada hitung-hitungan yang kurang. Saya suruh akunting untuk hitung-hitungan sama mereka. Malah keluar angka kami harus nambah waktu itu. Udah saya bilang udah selesaikan aja, bayar. Walaupun ada tambahan, jadi kompensasi 1.000 rial itu kita sudah berikan ke jamaah, tapi kita nggak terima dari mereka. Gitu. Nah, ala kulli hal, udah selesainya kami pindah ke maktab 115. Nah, setelah tiba di maktab 115 di tanggal 8 Zulhijjah, haji ya, pertama hari Tarwiyah itu, saya bawa jemaah semuanya datang ke sana, ke maktab itu. Dan kami dapat denahnya. Denah ini adalah di maktab 115 itu terbagi dua. Ada dua zona gitu ya. Ada yang terdiri dari ratusan tenda, ada yang terdiri dari puluhan tenda. Nah, Uhud Tour kebetulan dikasih oleh Muhibbah dan Ampuri ini itu ke yang disilakan waktu itu islandnya, pulau kecilnya gitu, yang puluhan tenda itu. Sehingga otomatis ini sedikit mengobatin kami dengan jemaah karena lebih sedikit antrinya lah. Ya. Karena kan ada antri kamar mandi, ada antri makan, walaupun maktab VIP juga sama. Nah, tapi waktu itu saya dikagetkan karena pada saat saya datang dengan jemaah, lihat datang ke tenda yang sudah ada di Denah itu ternyata sudah penuh dengan jemaah orang Indonesia. Saya lalu mau nyapa, mau negur, saya nggak tahu siapa pimpinannya. Kemudian jemaah juga saya lihat pada tidur gitu kan, saya kesian juga mau ganggu. Tapi jemaah kami sudah turun dari bus semua. Saya hanya datang ke kantor urusan tenda maktab 115 itu dengan orang Arab itu saya ngobrol. Kebetulan bisa ngerti bahasa Arab, saya ngobrol. Saya bisa bahasa Arab, saya ngobrol sama beliau dengan bahasa Arab. Saya tanya, ini kemah saya sesuai dengan ini nama perusahaan saya ini. PT Auto Zahra Auto Madiri ini, nama brandnya adalah Uhud Tour. Dia bilang, iya benar kalau sesuai dengan. Coba kita lihat di lokasi. Kami datang ke lokasi, cek. Udah benar nih, nggak ada yang salah. Intinya kami muter-muter memastikan itu kurang lebih 1 jam. Jemaah sudah nunggu nih. Terus saya bilang begini aja kesimpulannya. Tolong pihak maktab, jangan saya, yang masuk ke dalam tenda itu. Karena Anda punya hak untuk masuk gitu kan. Cek siapa pimpinan travel itu, mungkin mereka salah tempat. Jadi biar jemaah saya nggak nunggu lama. Juga mumpung masih tanggal 8 Zulhijjah, masih sedikit jemaah masuk Mina. Karena umumnya banyak jemaah itu kumpul di Mina itu tanggal 10 sampai tanggal 12. Gitu kan. Setelah mereka tanggal 9 ke Arafah sama Muzdalifah, tanggal 10 hari Idul Adha baru mereka ke Mina. Gitu kan. Banyak jemaah juga cuma sampai tanggal 12 karena mau ambil nafar awal. Ada istilah-istilah di haji lah. Nah pada saat itu kami datanglah sama petugas keliling-keliling dalam tenda itu ketemu, keluar pimpinannya. Saya kaget ternyata Ibnu Mas'ud. Terus saya tanya, loh antum di sini? Dia bilang, iya Ustaz. Loh ini kan bukannya punya Uhud. Iya. Dia bilang, udah kita gabung aja. Loh saya bilang, saya nggak mau gabung. Dari awal sudah saya bahasakan, saya mau dari Jakarta sama jemaah saya saja. Karena kami ada taklim, kami ada tahsin Al-Quran, kami ada sholat berjamaah. Dan memang di tenda-tenda itu kan masing-masing travel sholat berjamaah sendiri-sendiri. Ada program masing-masing gitu kan. Intinya sebenarnya dia maunya kita gabung situ. Ya saya nggak mau. Nah terus saya minta solusi sama, dan ini lagi haji nggak mungkin kita berdebat-debat. Haji itu kan anjurannya tidak berdebat. Saya bilang sama pengawas tenda itu, tolong cariin saya sama jemaah tenda dulu. Biar kami istirahat dulu, karena jemaah sudah 1 jam berdiri. Panas nih. Udah jadi dapatin tenda. Jadi terpaksa kami dapat tenda di seberangnya yang ada ratusan tenda itu. Otomatis makan lebih panjang antrinya, kamar mandi lebih panjang antrinya. Tapi saya tenangkan jemaah dan akhirnya kami masuk ke tenda itu. Nah, saya juga kaget waktu itu ternyata tenda itu punya Ampuri. Ya. Dan akhirnya ada orang Ampuri yang datang, Ustaz harus pindah, ini bukan tenda Ustaz. Saya bilang, oke, tenda saya di mana? Saya harus tahu tenda saya di mana, tunjukin di mana tenda saya. Kalau menurut Denah, tenda saya yang dipakai Ibnu Mas'ud. Suruh dia keluar dulu, baru saya masuk. Jemaah saya pindah bawa tas, ini kan nggak mudah. Bawa tas, orang lagi dalam berihram, belum ada ibu-ibu yang tua pakai tongkat, ini nggak semudah yang dibayangkan. Akhirnya mereka pergi. Mereka kembali lagi, bilang lagi. Loh, saya selalu nolak, karena bagi saya, ya siapin dulu saya tenda. Akhirnya intinya sampai selesai haji terakhir tanggal 13, kami tinggal sampai tanggal 13, kami ambil nafar thani ya, sampai akhir haji itu, kami tetap di tenda itu intinya. Ya sudahlah, suka duka itu haji saya anggap itu ujian dari Allah, udah saya biarin aja. Dan selesai tenda, berarti sudah selesai, karena hotel segala macam itu adalah paket kami sendiri. Busnya segala macam itu paket kami sendiri semuanya. Sampai selesai haji, kami pulang haji, ributlah kasus pansus tuh, ya kan? Diributkanlah kota yang 20.000, kenapa
Dibagi 50-50 sementara harus ikut regulasi 928. Saya tidak tahu apa-apa, saya pikir ya sudah itu urusan mereka. Karena saya kan pada saat itu merasa berdiri, saya mendaftar di PT Muhibah. Visanya gitu kan, dan nama kami keluar. Nah tiba-tiba datanglah pihak dari Ibnu Mas'ud ini, diutus ketemu sama manajer kami di Uhud. Dan tiba-tiba datang mengatakan, ini kami mau kembalikan uang.